Pak, silakan kopinya. Baik, terima kasih Bud. Sebentar Bud. Ini kok sedikit sekali nih kopinya. Tidak seperti biasanya. Apa ini? Saya minta biasanya 2 saset kopinya. Tidak seperti ini. Coba lah. Ganti yang baru. Kebetulan stoknya habis, Pak. Ya sudah, minta ke siapa saja di sana. Yang baru, Pak. Nah, sip. Sebentar. Ini saya coba dulu nih. Nah, seperti inilah biasanya memang seperti ini. Ya, oke. Siap, Terima kasih. Sama-sama. Ya sahabat Bawaslu, itu tadi adalah salah satu contoh bahwa kopi adalah atau secangkir kopi adalah merupakan inspirasi bagi para pimpinan dalam mencari inspirasi. Oleh karena itu siapa peracik kopi tadi kita panggil ya untuk bisa kita podcast di acara podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama saya Jafari. Kalau ingin jadi chef yang hebat, nonton Shokugeki no Soma. Kalau ingin memperbaiki genteng, nonton Naruto. Terus Mungkin seperti itu. Mantap sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan pada kesempatan ini kita kan memang sudah biasa ya, sering kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga mewawancarai para staf kita. Ada yang analis hukum, ada yang editing video, ada juga yang Sri Kandi Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan kali ini kita akan undang salah satu staf kita juga. Dia adalah bagian pramusaji ya, pramusaji di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan dia yang bisa mengetahui sebenarnya apakah ini terkait dengan pramusaji. Dia ini adalah bagian peracik kopi, sahabat Bawaslu. Tanpa kopi pekerjaan tidak akan mendatangkan semacam, kalau saya itu kalau tidak minum kopi itu tidak ada istilahnya ide loh. Jadi kopi itu bisa mendatangkan ide bagi kita semua. Oleh karena itu sangat penting bagi kita di kantor, manakala ada pekerjaan dan giat ingin mencari inspirasi ya, maka harus ada kopi dulu. Maka untuk bisa minum kopi yang bisa menginspirasi sahabat Bawaslu, kami itu para pimpinan Bawaslu punya selera-selera yang berbeda ya, punya selera-selera yang berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang suka pahit, ada yang suka manis, ada yang suka nyeleneh-nyeleneh. Nanti siapa yang nyeleneh-nyeleneh ini? Nanti pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang mintanya aneh-aneh itu siapa untuk urusan kopi ini. Tapi memang itu harus dipenuhi ya. Kenapa? Karena memang dengan kopi kita bisa menginspirasi. Kalau nggak minum kopi, bingung mau berbuat apa-apa gitu ya. Kalau mau istilahnya ingin ngarang, menulis, bikin wacana, bikin apalah semacam-macamnya ya dalam sebuah pekerjaan. Oleh karena itu kopi biar bisa enak, bisa sesuai dengan keinginan para pimpinan-pimpinan yang suka bikin berinspirasi dalam membuat program di Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini, maka perlu ada seorang peracik kopi yang luar biasa. Dan ini adalah kita undang dianya Mas Budi Susanto. Kita sapa ya sahabat Bawaslu. Assalamualaikum Mas Budi Susanto. Waalaikumsalam Cak Korib. Ya betul, harus panggil Cak Korib ya, jangan panggil siapa-siapa lagi ya. Dan Mas Budi, tadi saya sudah di awal disebutkan bahwa Mas Budi adalah seorang peracik kopi ya, yang luar biasa dan diminati oleh semua pimpinan. Nah makanya yang ini kita ingin tanya-tanya nih, ngulik-ngulik terkait dengan rahasianya juga ya. Kemudian juga bukan hanya sekedar kopi nih, bagaimana bekerja di Bawaslu ini. Mas Budi sudah berapa tahun di Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Kalau dihitung dari awal masuk sudah mendekati 1 tahun, Pak. Sudah mendekati 1 tahun ya. Tepat bulan 3 tanggal 3 pas 1 tahun, Pak. Gimana rasanya kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, Mas? Ya hampir bisa dibilang ini pekerjaan idaman ini, Pak. Wes, alhamdulillah. Mantap, bisa menyenangkan staf ini ya. Alhamdulillah. Terus gimana maksudnya pekerjaan idaman itu?
seperti istri atau suami idaman, istri idaman itu ada. Kalau seperti pekerjaan idaman itu seperti apa menurut Mas Budi? Kalau ditarik garis lurus ke belakang, sebelumnya saya kan biasa merantau, Bapak. Oh, merantau. Ya. Biasa merantau, jadi yang pertama jauh dari rumah, terus sekarang sudah bisa dekat dengan rumah, dekat keluarga. Ya. Salah satunya itu. Iya. Dan ya bisa seragaman lah paling Ya bisa dekat dengan rumah, kemudian bisa rapi lah sekarang Bisa rapi. dibandingkan dengan yang Bisa dulu. rapi. Ngomong-ngomong soal merantau, dulu pernah merantau kemana Mas Budi? keluar Jawa, Pak. Pernah di Kalimantan, tapi paling lama saya di Bali. Oh, di Kalimantan berapa tahun? Tidak sampai 1 tahun, sekitar 6 bulanan ya. Sekitar 6 bulan. Apa sih yang dilakukan di sana kerja? Biasanya saya itu di proyek utamanya di MEP, Mechanical, Electrical, dan Plumbing. Itu di hotel-hotel biasanya, Pak. Ya, pasang instalasi listrik lah. Oh gitu. Wah, udah berpengalaman urusan instalasi listrik berarti ya? Karena sudah sebenarnya. berapa tahun tadi? Lama, Pak, kalau dihitung mungkin dari awal sudah ya 5-6 tahunan mungkin. 6 tahun ya. Berarti sejak lulus SMA langsung sudah bekerja di Kalimantan itu. Kalau yang di Kalimantan itu malah di tambang batu bara. Oh, itu yang instalasi di Bali ya? Yang di Bali. Oh, di Bali di hotel-hotel pasang instalasinya. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian sekarang sudah ada di Bawaslu dan Pakai seragam. sudah pakai seragam. Jadi memang semuanya di Bawaslu semuanya pakai seragam. Saat ini kita berarti kalau saya sekarang lagi santai sebenarnya pakai jas, depan jasnya kita buka sahabat Bawaslu, lagi gerah ya istilahnya waktu-waktu panas. Dan kembali kepada Mas Budi. Mas Budi selain tadi kan sudah pernah di Kalimantan, pernah di Bali, selain itu pernah di mana lagi? Kalau diingat-ingat sepertinya cuma di yang keluar masuk dunia proyek aja itu. Di situ. Keluar masuk dunia proyek ya, mulai dari hotel terus dia tidak jauh-jauh dari itu. Jauh-jauh dari itu ya, alhamdulillah. Dan sekarang di Bawaslu itu kan sekarang sudah di bagian meracik kopi ya istilahnya, meracik taruhlah begitu Mas Budi. Gimana rasanya, berbeda ya Mas sebagai instalator, pembuat instalasi listrik, kemudian sebelumnya di batu bara, sekarang malah di belakang urusan ngeracik kopi. Dan itu racikan kopinya Mas Budi itu walaupun selera pimpinan berbeda-beda tapi bisa dirasakan, artinya semua menikmatinya loh sahabat Bawaslu. Nah ini dari mana itu belajar? Mungkin dari anime, Pak. Wah, mantap. Nah, Mungkin dari anime. Ya, nah, ini ya terus gimana? ya sedikit selingan aja Pak ya kan. Iya. Kalau peracik kopi mungkin lebih enaknya dipanggil chef aja sih. Chef ya. Oke, Chef Budi ya. Bagaimana Chef Budi bisa membuat kopi yang bisa dirasakan dengan selera yang berbeda dan rasanya itu bisa dinikmati oleh masing-masing pimpinan walaupun berbeda selera. Nonton Chef Budi. Shokugeki no Soma. Nonton Shokugeki no Soma, salah satu anime tentang memasak yang ya bisa dibilang salah satu favorit saya. Anime. Anime Wah, tentang masak. ini menarik sahabat Anime Bawaslu. tentang masak. Oke. Sebelum masuk ke anime ini saya kunci ya, ada pertanyaan yang menarik ini. Ada hobi anime yang kemudian menginspirasi bagaimana membuat atau meracik kopi. Tapi sebelumnya saya nanya ini Mas, dari sekian pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, diantaranya yang 5 pimpinan ini saya lah istilahnya, kemudian Cak Zaini Lekun, kemudian Pak Haji Nazar, kemudian Mas Iban, Mas Yongki. Selera-selera yang paling unik itu siapa sih Mas? Yang paling nyeleneh itu, bahkan yang paling mungkin agak-agak apa ya, rotok nyiksa titik lah. Siapa ini Mas? Di antara 5 orang ini Mas, saya ingin tahu saya. Siapa? Dari 5 pimpinan yang biasa request kopi siapa? Iya siapa? Iya. Ya karena mungkin perbedaan perbedaan selera, jadi ada perbedaan permintaan juga. Biasanya kalau ya Nggak apa-apa disebutkan aja. wah ini malah nanti ditembak. Nggak apa-apa kawan. Biasanya kalau Pak Zaini itu sukanya kopinya kental, pahit, dan harus baru. Harus baru. Dingin sedikit udah habis, nggak mau minta bikin lagi. Nggak bikin lagi. Terus kalau untuk pimpinan yang lain ya sepertinya ya
seperti biasanya lah, Biasa nggak aja terlalu. ya. Berarti Pak Zaini nyiksa banget gitu ya. Tapi memang yo bagaimana juga selera ya, nggak bisa istilahnya nggak bisa disembunyikan. Memang berarti Pak Zaini yang paling Kalau bikin kopi itu gimana Mas? Sekental apa itu Mas? Kan tadi bilang kental, pahit. Sekental apa kopinya? Kalau dibandingkan, kalau saya kan cuman kalau bila mau ini sasetan ya hanya 1 saset saja kan, 1 saset 1 gelas selesai, tambah gula lah 2 sendok lah. Kalau Pak Zaini gimana? Kalau untuk kekentalan itu biasanya 2 kali lebih kental daripada pimpinan yang lain. Kalau dihitung saset, kalau saya 2 saset, biasanya 2 saset. Iya betul. Cuma kalau untuk urusan gula biasanya setengahnya dari pimpinan yang lain. Oh gitu, lebih kental kopinya tapi lebih sedikit gulanya. Sedikit gulanya ya. Seperti itu. Mas. Nah, bicara berarti 2 saset. Kalau saya 1 saset, Lekgun itu 2 saset, sahabat Bawaslu. Bayangkan sekental apa itu, luar biasa. Dan bukan berhenti di situ saja. Berapa kali seharinya kalau dia minta? Mungkin kalau lagi semangat mungkin 3 kali lebih. 3 kali lebih. 3 kali lebih. Karena mungkin ketika ini dingin sudah ya, tidak diminum dingin. Minta dibuatkan lagi. Biasa dulu Tak ya. dibuatkan lagi ya. Ya, begitulah sahabat-sahabat Bawaslu, dinamika di kantor, terutama terkait dengan urusan kopi ini. Kalau nggak gitu ya tidak menginspirasi. Dan Mas Budi bisa memahami itu, ya dia bisa mengetahui itu semua. Jadi yang paling ngeyel itu kalau menurut kita yang kita lihat itu ya Pak Zaini lah, Lekgun ya, Lekgun. Kalau panggilan sini Lekgun atau Pak Somot itu. Nah, sahabat Bawaslu, tadi Mas Budi menyatakan bahwa meracik kopi, membuat kopi sehingga bisa memenuhi rasa dan selera semua pimpinan walaupun berbeda. Ternyata belajar dari sebuah atau menonton dari sebuah atau beberapa film anime ya, film anime. Saya jadi tertarik gitu. Seperti apa anime? Apa sih sebenarnya anime itu, Mas Budi? Chef Budi, karena inspirasi ke kopi. Anime sebenarnya itu hampir sama dengan film kartun pada umumnya, cuma anime itu lebih dikhususkan ke produk kartun, film kartun garapan Jepang. Garapan Jepang, khusus Jepang ya? Iya, khusus buatan Jepang. Nah, kalau yang lain bukan ya? Bukan, biasanya disebut film kartun itu aja. Kartun aja. Karena saya juga suka loh, sejak kecil saya suka sampai sekarang. Ada kura-kura ninja, aku suka. Paling suka itu pertama kura-kura ninja, kemudian ada Doraemon. Karena Doraemon itu bisa melakukan apa saja dari mengeluarkan dari ininya, dari sakunya. Kantong ajaib. Ya, kantong ajaib. Itu sangat menginspirasi saya karena saya berpikiran bahwa semua bisa dilakukan dengan keinginan kita tentunya. Kemudian itu salah satunya. Ada juga yang produk-produk yang lain. Nah, bicara anime, bahwa itu adalah sebuah film animasi Jepang ya. Film animasi Jepang itu kayak gimana Mas? Yang disukai lah Mas Chef Budi. Kalau masalah suka, hampir semua genre saya suka, Pak. Hampir semua genre anime saya suka, kecuali romance mungkin. Kecuali yang romance itu yang seperti romance apa? yang ya percintaan lah itu Percintaan agak kurang masuk. Enggak suka. Yang seperti apa yang disukai Mas? Biasanya yang ada hubungannya dengan sejarah. Ada kan sejarah satu negara diangkat ke dalam ya bentuk animasi seperti itu. Rata-rata seperti itu. Terus yang terkait menginspirasi membuat kopi itu yang anime yang itu karena harus nyambung loh. Iya, gue tertariknya kenapa? Karena kopinya enak. Gimana? Ya karena kebetulan saya di sini sebagai peracik kopi, terus ada salah satu anime bertemakan masak. Ya saya sambung-sambungkan saja. Sambungkan saja. Ada namanya Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Itu judulnya apa? Oh, judulnya. Aktornya siapa itu, Mas? Kalau karakternya banyak sih. Karakter utamanya ya si Soma itu. Si Soma. Dia sebagai apa tuh? Dia itu pemuda yang punya kedai. Terus dia punya cita-cita untuk menjadi chef nomor 1 di dunia. Menjadi chef nomor 1 di dunia. Kemudian dari situ dia masuk ke satu sekolah. Bikin apa dia? Dia itu dari seorang pemuda pemilik kedai kecil, terus masuk ke sekolah masak. Nah, di sekolah itu Pak, mulai
perjalanan dia untuk menjadi chef besar mulai di situ. mulai masuk ya, dia mulai belajar di sekolah itu tentang bagaimana chef, Ya, jadi seperti chef, itu. masak dan seterusnya, juga termasuk meracik kopi itu ya. Salah satunya mungkin. Alhamdulillah. Dan ya inspirasi betul juga sebenarnya kalau dianukan kepada pekerjaan, disambungkan dengan pekerjaan akan menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Termasuk juga di Bawaslu, kalau kita ada salah satu yang menginspirasi untuk motivasi pekerjaan, membuat pekerjaan semangat luar biasa, ya hasilnya yaitu tadi ya, akan menghasilkan karya yang bisa dinikmati oleh semua, termasuk tadi racikan kopinya Mas Chef Budi ini ya. Dan lanjut nih, masih anime nih, sampai di mana Mas Budi mengetahui tentang film anime? Di samping tadi sudah tentang inspirasi Haji Kopi sudah, sekarang sejauh mana? Mungkin ada ini ya yang sering ditonton atau mungkin apa saja judul-judulnya gitu ya Mas? Anime mungkin lebih enak kalau dibilang kenapa saya bisa suka anime. Soalnya hampir semua anime saya tonton kecuali yang romance. Soalnya Iya. dari anime itu kita bisa jadi apa saja. Jadi anime kita bisa Menjadi jadi apa yang kita saja, ya. Dengan nonton Shokugeki no Soma mungkin saya bisa jadi chef. Chef. Nonton Naruto yang yang umum lah yang diketahui orang, saya bisa jadi ninja. Dengan iya. nonton Sampai bisa naik ke atas genteng. Nah, seperti itu. Wush, naik genteng, perbaiki genteng. Jadi ngambil inspirasinya dari film Naruto ya. Dari situ. Semangat luar biasa. Iya, betul kemarin kan lagi hujan-hujan gerimis. Ada teman-teman Mas Budi yang naik ke atas. Luar Ya, biasa. mungkin Terus apa lagi Mas? Selain Naruto, selain tadi itu yang apa lagi Mas? Yang saya tonton sekarang itu Haikyuu. Haikyuu anime olahraga tentang voli. Oh, olahraga tentang volley. Dari satu katakanlah tim kecil yang tidak pernah menang, Ya. terus ya dengan semangat perjuangan segala macam mereka mereka berjuang akhirnya jadi juara satu Jadi di Jepang. juara. Iya, Padahal seperti dari itu. kekurangan. Nah, dari tim yang mediocre katakanlah, terus dengan bermodalkan semangat latihan, latih tanding dan lain-lain, akhirnya jadi juara di Jepang. Jadi semua yang ditonton oleh Mas Budi semua mengandung filosofi yang luar biasa ya, menjadi sebuah motivasi untuk tidak lihat daripada itu adalah karya animasi, tetapi inspirasinya itu loh yang membuat kita menjadi semangat untuk dituangkan, ejawantahkan ke dalam dunia nyata. Termasuk volley yang itu tadi apa namanya, volley. Iya, Tim volley yang penuh dengan kekurangan tetapi dengan semangat, kekompakan, soliditas, kemudian bersatu, mempunyai tujuan yang sama, akhirnya berhasil menjadi juara. Tadi juga sebelumnya juga apalagi Naruto itu juga mempunyai tujuan dan filosofi yang luar biasa. Mantap Mas Budi. Nah ini Gara-gara Naruto jadi bisa memperbaiki genteng. nah itu makanya aku kemarin lihat video, kok Mas Budi sudah ada di genteng gitu ya. Akhirnya ceritanya dari Naruto, sahabat Bawaslu, apapun yang kita yang kita sukai, yang kita senangi, kalau kita ambil hikmah yang positifnya, maka dia akan sangat bermanfaat, sahabat Bawaslu. Tetapi kalau kita ngambil dari sudut pandang yang negatif, apapun yang kita lihat yang kelihatan baik, maka ketika ada di sudut pandang yang jelek, yang negatif, maka akan menjadi jelek juga dan negatif juga. Nah, ini adalah hikmah yang dapat kita sampaikan saat ini dari sosok Chef Budi Susanto. Luar biasa. Saya baru kaget juga ya, banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali saat ini dari seorang pramusaji Chef Bawaslu Kabupaten Probolinggo yang seorang peracik kopi, juga sebagai pencinta anime, dan ternyata bukan sekedar disukai film animenya tetapi diambil sebagai sebuah motivasi. Mas Budi, ada ini taruhlah closing statement ya, karena kita sudah sekitar 18 menitan ini. Ada mungkin yang ingin disampaikan, terserah apa saja yang mau disampaikan dari sudut peracik kopi. Apa mungkin dari sudut anime ya, manfaat atau apa hikmah
Saya perlu tahu juga nih dari pendapatnya Mas Budi. Closing statement berat ini. Iya, harus disampaikan lah. Soalnya begini Mas Budi, tadi inspirasinya dari film anime. Sekali lagi, apa yang bisa diambil? Sekali lagi, apa yang bisa diambil dari film anime untuk kehidupan nyata, Mas Budi? Ya mungkin kita bisa melihat perjuangan atau pesan moral yang ada di film itu, di anime itu. Dengan ya kita memang mungkin ngelihatnya cuma gambar kartun. Tapi itu kan paling tidak kan cerminan kehidupan nyata, cuma diwujudkan dalam bentuk kartun. Iya. Ya wis, setiap film punya pesan moral berbeda-beda. Iya ya. Taruhlah seperti itulah. Sahabat Bawaslu. Hah? Masih ada lagi? Wah, sepertinya berat ini, Pak. Enggak apa-apa, enggak. Ya. Enggak apa-apa. Kita terbuka, kita memberikan pendapat apa semua yang ada di Bawaslu ini, termasuk staf juga. Karena emas itu kadang-kadang bisa datang dari bawah, kadang-kadang juga dari atas. Emas itu dari atas genteng. Jadi mungkin Gimana? kesimpulan saya, kalau ingin jadi chef yang hebat, nonton Shokugeki no Soma. Kalau ingin memperbaiki genteng, nonton Naruto. Lah, terus Mungkin seperti itu. mantap sekali. Sahabat Bawaslu, inspirasi dari sebuah film anime yang bisa menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan nyata. Gambarannya Chef Budi Susanto, ya. Sahabat Bawaslu, itulah bincang-bincang kita kali ini dan bersama Mas Budi Susanto, peracik kopi yang pencinta anime. Dari saya Cak Korip bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.